Hai, kembali lagi di YouTube channel aku, yaitu Yunita Sari. Nah, udah lama nih aku nggak ada upload konten tentang video pembelajaran. Nah, di video kali ini kita akan membahas unsur-unsur yang membangun dalam sebuah karya puisi. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe ya channel ini supaya aku lebih semangat lagi nih upload tentang video-video pembelajaran dan juga video-video lainnya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum kita lanjut ke unsur-unsur yang membangun sebuah karya puisi, kita harus tahu dulu sebenarnya puisi itu apa ya? Nah, puisi merupakan salah satu karya sastra yang berisikan sajak-sajak yang sangat mengandung nilai estetika yang dikarang oleh seorang penyair. Nah, di dalam puisi tersendiri terdapat unsur-unsur yang membangunnya. Yang pertama, ada unsur intrinsik atau unsur yang membangun dari dalam karya sastra puisi tersendiri, dan juga unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun dari luar karya sastra puisi tersendiri. Nah, apa saja ya unsur-unsur intrinsik dan juga unsur-unsur ekstrinsiknya? Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri merupakan unsur yang membangun sebuah puisi dari dalam, yang terbagi menjadi dua unsur. Yang pertama ada unsur batin. Unsur batin sendiri terbagi lagi menjadi 4 unsur. Yang pertama ada itu tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam sebuah puisinya. Contohnya, puisi dengan tema kasih sayang seorang ibu kepada anaknya akan memiliki diksi yang berbeda dengan puisi bertemakan perjuangan para pahlawan melawan penjajah. Yang kedua, ada rasa. Rasa adalah ungkapan ataupun ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan dalam sebuah karya puisi. Pengungkapan sosial dan juga psikologi penyair. Nah, pengungkapan tema dan rasa berkaitan erat dengan latar belakangnya. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman psikologis dan sosiologis, serta pengetahuan penyair. Yang ketiga, ada nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan yang erat dengan suasana penyair. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi sedih ataupun iba. Tentunya, hal tersebut dapat menghadirkan suasana yang sedih dan penuh dengan kepedihan pula. Yang keempat, ada amanat. Amanat ataupun pesan adalah sebuah gagasan dan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair kepada para pembacanya. Melalui puisi yang kita baca, maka kita ataupun pembaca dapat memperoleh amanat dan juga pesan yang disampaikan oleh penyair, baik pesan yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, itu dia tadi adalah unsur batin dalam sebuah puisi. Yang kedua ada unsur fisiknya. Unsur fisik puisi terdiri atas 5 unsur, yakni diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan juga gaya bahasa. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada 2, yaitu fungsi estetis dan juga fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur untuk memperindah atau mempercantik puisi. Sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur untuk membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimilikinya. Yang kedua ada rima. Rima adalah kesamaan nada ataupun bunyi. Rima hanya bisa kita jumpai pada akhir setiap lirik ataupun baris puisi saja, akan tetapi bisa juga kita temui pada setiap kata dalam baris. Yang ketiga ada tipografi. Nah, tipografi sendiri adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Bahkan ada juga puisi yang ditulis dengan bentuk yang menyerupai apel, bentuk zigzag, ataupun model lainnya. Yang keempat, ada imaji. Nah, imajinasi. Penyair juga sering menciptakan pengimajinasian ataupun pencitraan dalam puisi yang dibuatnya.
Imaji adalah kata ataupun rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan juga tujuan penyair menciptakan puisi tersebut. Pengimajinasian dilakukan agar puisi mampu mengugah imajinasi seorang pembaca melalui sikap pengindraannya. Yang kelima ada kata konkret. Kata konkret adalah keinginan penyair untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara lebih konkret ataupun berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh ataupun dapat membaca bayangkan sendiri. Dan yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair mengungkapkan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif atau arti yang tidak sebenarnya, berlebihan bahkan terkesan merendahkan diri. Umumnya, setiap penyair memiliki gaya bahasa tersendiri. Gaya bahasa dalam puisi dapat dilihat melalui majas-majas yang digunakan oleh para pengarang ataupun penyair. Adapun jenis majas yang sering digunakan dalam puisi antara lain majas personifikasi, majas metafora, majas eufemisme, bahkan tidak jarang penyair menggunakan majas ironi. Nah, itu dia tadi unsur-unsur intrinsik dalam sebuah puisi. Sekarang kita lanjut ke unsur ekstrinsik dalam sebuah puisi. Nah, unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar dari karya sastra puisi itu tersendiri. Unsur ekstrinsik puisi terdiri atas 3 unsur, yakni unsur biografi, unsur sosial, dan juga unsur nilai. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi adalah unsur yang berkaitan dengan latar belakang penyair. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Nah, misalnya seorang penyair mengalami sebuah kesulitan hidup, maka diksi yang dipilih akanlah mempresentasikan kisah seorang penyair yang pernah mengalami langsung kesulitan hidup. Begitu pula dengan tema-tema ataupun perjalanan hidup dan juga biografi seorang penyair lainnya. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial adalah unsur yang sangat berkaitan erat dengan kondisi masyarakat ketika puisi tersebut dibuat. Misalnya, sebuah puisi yang dibuat ketika akhir masa Orde Baru, maka puisi tersebut akan menggambarkan kondisi masyarakat ataupun rakyat yang sedang sangat kacau balau, menggambarkan keadaan pemerintah yang sangat tidak bantut dan juga mengandung sindir-sindiran terhadap pemerintahan. Yang ketiga ada unsur nilai. Unsur nilai adalah unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, adat istiadat, hukum, dan juga sebagainya. Nah, unsur nilai ini terkandung dalam puisi menjadi sebuah daya tarik sendiri sehingga dapat mempengaruhi baik buruknya sebuah puisi tersebut. Nah, itu dia tadi unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik yang terdapat dalam sebuah karya sastra puisi. Semoga teman-teman bisa memahami dan juga bisa membedakan mana unsur intrinsik dan juga mana unsur ekstrinsiknya. Sekian materi dan juga video pembahasan kali ini. Sekian saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga share serta subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.